Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober tahun 2023, saya akan mengomentari Prabowo Subianto lupa urutan presiden. Prabowo sebagai calon presiden sekarang sedang sibuk memberikan pengarahan di berbagai tempat dan juga sibuk melakukan kampanye. Pada waktu Prabowo Subianto sebagai calon presiden memberikan atau pidato di salah satu tempat pada waktu menjelaskan Prabowo Subianto lupa urutan Presiden Habibie. Prabowo Subianto menyatakan Presiden Habibie urutan kedua, padahal Presiden B.J. Habibie sebagai presiden urutan ketiga. Lupanya Prabowo Subianto urutan presiden sangat memalukan. Lupanya calon presiden Prabowo Subianto diduga ketika umurnya sudah tua, sudah mencapai 71 tahun dan tidak bisa dibantah bertambah tua umur seseorang akan mengalami kemunduran ingatannya. Ditambah lagi Prabowo Subianto ada gejala penyakit stroke dapat dilihat dari bibirnya sudah miring, dari jalannya sudah tidak normal lagi. Wajarlah ada warga masyarakat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi agar dibuat batas waktu 70 tahun bisa nyapres. Diduga gugatan ke Mahkamah Konstitusi masalah batas umur 70 tahun ditujukan kepada Prabowo Subianto. Dalam tahun 2023 sudah berumur 71 tahun dan tahun 2024 sudah berumur 72 tahun. Dan kalau terpilih nanti jadi presiden tidak maksimal bekerjanya, diduga akan banyak sakitnya dimakan usia. Prabowo Subianto sudah mencoba 3 kali calon presiden, tidak berhasil. Jangan memaksakan lagi untuk calon presiden. Prabowo Subianto sudah cukuplah sampai Menteri Pertahanan, karena selama Menteri Pertahanan kinerjanya saja tidak baik. Terlebih pembeli pesawat jet tempur bekas yang diduga ada korupsinya. Demikian juga proyek food estate atau lumbung pangan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto dikerjakan, ternyata diserahkan lagi ke Menteri Pertanian sebagai bukti tidak bisa bekerja yang baik, yang gagal di mana tanaman singkongnya tidak ada, justru tanahnya gersang, padahal sudah menebang hutan ribuan hektar. Sampai Hasto Kristianto, sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyatakan merupakan kejahatan lingkungan. Padahal anggaran full estate mencapai puluhan miliar, ribuan yang diduga dikorupsi, sia-sia uang negara tersebut tidak ada hasilnya. Setelah purna tugasnya tahun 2024, sebelum terkena perkara korupsi, lebih baik menjalani pensiun bersama anaknya sampai hari tuanya. Harapan saya Prabowo Subianto hidup menjalani masa pensiun saja sampai hari tuanya. Jangan berpikir lagi jadi presiden, berikanlah kesempatan untuk generasi muda mengisi jabatan tersebut. Prabowo Subianto sebagai calon presiden sekarang sedang sibuk memberikan pengarahan di berbagai tempat dan kampanye. Pada waktu Prabowo Subianto sebagai calon presiden memberikan atau pidato di salah satu tempat pada waktu menjelaskan Prabowo Subianto lupa urutan Presiden Habibie. Prabowo Subianto menyatakan Presiden Habibie presiden yang kedua, padahal Presiden B.J. Habibie presiden yang ketiga. Rupanya Prabowo urutan presiden sangat memalukan di tengah-tengah masyarakat. Rupanya calon presiden Prabowo Subianto diduga terkait umurnya sudah tua, sudah mencapai 71 tahun
dan tidak bisa dibantah kalau tua umur seseorang akan mengalami kemunduran ingatannya. Ditambah lagi Prabowo Subianto ada gejala penyakit stroke, dapat dilihat dari bibirnya sudah miring, dari jalannya sudah tidak normal lagi. Wajarlah ada warga masyarakat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi agar dibuat batas waktu 70 tahun bisa nyapres. Diduga gugatan Mahkamah Konstitusi masalah batas umur 70 tahun ditujukan kepada Prabowo Subianto. Dalam tahun 2023 sudah berumur 71 tahun dan tahun 2024 sudah berumur 72 tahun. Dan kalau terpilih jadi presiden tidak maksimal lagi kinerjanya. Diduga akan banyak sakitnya dimakan usia. Makanya setelah kalau dibatasi umurnya tidak mungkin jadi calon presiden lagi. Prabowo Subianto sudah mencoba 3 kali calon presiden, tidak berhasil. Jangan memaksakan lagi. Prabowo Subianto sudah cukuplah sampai Menteri Pertahanan, karena selama Menteri Pertahanan kinerjanya saja tidak baik. Terlebih pembelian pesawat jet tempur bekas yang diduga ada korupsinya. Demikian juga proyek food estate atau lumbung pangan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto untuk dikerjakannya. Ternyata diserahkan lagi ke Menteri Pertanian sebagai bukti tidak bisa bekerja yang baik. Yang gagal di mana tanaman singkongnya tidak ada, justru tanahnya gersang. Padahal sudah menebang hutan ribuan hektar. Sampai Hasto Kristianto, sekjen Partai Demokrat Indonesia Perjuangan menyatakan merupakan kejahatan lingkungan. Padahal anggaran full estate mencapai puluhan miliar rupiah yang diduga kok dikorupsi. Sia-sia uang negara tersebut tidak ada hasilnya. Setelah purna tugasnya tahun 2024, sebelum terkena perkara korupsi, lebih baik menjalani pensiun bersama anaknya sampai hari tuanya. Harapan saya, Prabowo Subianto hidup menjalani pensiun sampai hari tuanya. Jangan berpikir lagi jadi calon presiden. Berikanlah kesempatan untuk generasi muda mengisi jabatan tersebut. Sekian dan terima kasih.